Salam jumpa teman-teman pesan cerdas hukum. Lama kita tidak bersua. Hadir Katalino baca minta sarga basengat kaki bata. Harus. Hari ini saya coba mengupas terkait dengan banyaknya kasus yang sekarang ini di dalam peristiwa hukum, banyak kasus yang dipaksakan untuk maju sampai ke pengadilan. Ini karena adanya kepentingan dari berbagai pihak, ya hal yang kecil dibesar-besarkan, tapi yang hal yang besar malah dihilangkan, dikecilkan, malah ada pengampunan dan sebagainya. Teman-teman sekalian, di dalam hukum kita hari ini coba belajar tentang actus reus dan mens rea. Di dalam hukum pidana, dua hal tersebut menjadi hal yang wajib untuk dapat membuktikan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana. Jadi, untuk memenuhi dua alat bukti yang cukup, itu harus mengandung actus reus dan mens rea. Actus reus ini fisik dari kejahatan, fisik dari tindak pidana yang dilakukan. Misalnya seseorang mencuri, ya mungkin alatnya dipakai untuk mencuri, mobilnya yang untuk mengangkut misalnya, kemudian apa yang dicuri, misalnya di tempat saya itu terkenal pencurian sawit, dodosnya mungkin, kemudian alat-alat lain, tonjok segala macam, kemudian fisik buahnya sendiri. Itu actus reus. Tetapi bagaimana dengan mens rea? Mens rea ini berhubungan dengan niat dari yang bersangkutan. Ada tidak niat dari si pelaku melakukan kejahatan? Ada tidak niatnya? Dua hal ini harus menjadi alat bukti yang cukup. Nah, alat bukti yang cukup artinya mengandung satu actus reus, satu mens rea. Jadi bukan orang mencuri, ketika orang mencuri ada mobilnya, kemudian ada alatnya, itu sudah dianggap alat bukti yang cukup. Tidak. Tapi penyidik harus membuktikan juga bahwa si pencuri ini punya niat. Salah satunya mungkin ciri-ciri dari orang yang mempunyai mens rea. Nanti penyidik di dalam tahap penyidikan, di dalam melakukan BAP, itu melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui mens rea-nya ada atau tidak. Misalnya orang mencuri dilakukan di malam hari, jelas itu mens rea-nya ada di situ. Jadi perbuatan jahatnya dilakukan malam hari, itu sudah merupakan salah satu bukti bahwa orang itu punya niat yang tidak baik, memiliki hak orang lain dengan secara melawan hukum. Kemudian misalnya orang itu sudah merencanakan pencurian, itu juga suatu niat yang tidak baik. Kemudian misalnya orang itu sudah mengetahui seluk-beluk, kalau misalnya orang mencuri rumah, dari jauh-jauh hari dia sudah menyelidiki, di mana sih dia biasa menyimpan uang. Itu terlihat mens rea-nya. Tapi saya menangani satu kasus yang sekarang ini saya masih dalam proses. Ada seseorang, si A, katakanlah si A. Ini dia melakukan pemanenan suatu lahan.
bagian suatu lahan. Nah, kebetulan di sebelahnya itu ada lahan terlantar. Cerita lahan ini bisa terlantar, dulunya lahan ini pada saat penetapan HGU, pada saat pembukaan lahan oleh perusahaan, itu awalnya dulu menurut yang diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar, memang daerah itu merupakan daerah yang di luar izin HGU perusahaan. Nah, akhirnya perusahaan tidak berani mengolah, walaupun sudah dibebaskan, sudah mulai pembayaran derasa dan sebagainya, tapi perusahaan karena terbentur hak guna usaha, jadi tidak berani mengolah. Nah, entah seperti apa prosesnya, ketika dilakukan pengecekan pada saat penangkapan terjadi, dan memang beberapa waktu sebelumnya juga memang titik HGU ini kayaknya bergeser, ada pergeseran, ada perubahan HGU. Jadi yang semula tidak masuk, sekarang menjadi masuk. Padahal lahan yang tertinggal ini sudah dipelihara oleh si A ini, karena ada di samping lahan dia. Akhirnya pada saat dia panen, karena dia merasa tadi dia punya hak untuk mendapatkan buah dari kebun yang sudah dipeliharanya, sudah ditebang, kayu-kayu yang besar yang ada di tengah-tengah kebun, lahannya sudah dibersihkan, berbuahlah dia kebunnya. Kalau tidak dirawat kan tidak berbuah kalau sawit. Nah, jadi ketika dia mengambil hasil, itu dari perusahaan yang mengklaim memiliki, melakukan penangkapan. Dan langsung hari itu juga, tanpa pemeriksaan dan sebagainya, beliau ini ya, pada saat itu mau ditahan. Akhirnya sampailah proses yang sekarang. Nah, teman-teman sekalian, insan cerdas hukum belajar memahami hukum. Kita memahami bagaimana sih hukum itu seharusnya. Apakah hukum itu hanya untuk efek jerah? Tidak. Tapi hukum itu tujuan utamanya adalah keadilan. Selain dari kemanfaatan, selain dari hukum ini juga menjadi kepastian hukum di dalam masyarakat. Tapi yang lebih mulia, yang lebih utama adalah keadilan. Jika dilihat dari kasus yang ada tersebut yang saya ceritakan tadi, saya tidak bisa mengatakan kalau si pelaku, si A ini yang melakukan pemanenan punya mens rea, punya tekad untuk melakukan pencurian. Karena dia tidak berpikir, dia tidak pernah punya niat untuk mengambil hak yang bukan haknya. Dia mengambil di kebun dia, ditambah dengan kebun yang dipelihara di samping dia. Jadi sedikit banyak dia punya hak di situ. Karena itu bisa dikatakan mens rea-nya tidak ada. Nah, ketika mens rea-nya tidak ada, berarti orang itu tidak bisa dikatakan mencuri. Tidak bisa dikatakan memiliki barang dengan cara melawan hukum. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi hukum ini kadang-kadang dikait-kaitkan dengan kepentingan. Kepentingan pengusaha biasanya lebih utama ketimbang kepentingan masyarakat.
kasihan sekali masyarakat. Kasihan mereka yang lugu, mereka yang tidak mengerti tentang hukum, ya akhirnya harus terjerat dengan hukum. Ada gium hukum yang mengatakan bunyinya begini, res nullis credit occupanti. Res nullis credit occupanti. Yang artinya benda yang tidak bertuan dapat dimiliki oleh siapapun. Res nullis credit occupanti. Kembali ke cerita tadi, kembali ke si pelaku si A tadi, dia berhak untuk memiliki hasil sawit yang dipelihara karena lahan tersebut dianggap tidak bertuan. Tidak bertuannya buktinya apa? Tidak pernah dirawat. Selama bertahun-tahun tidak pernah dirawat. Akhirnya dia mengambil inisiatif merawat. Ternyata dia dianggap mencuri. Nah, inilah teman-teman sekalian, kita coba memahami hukum. Salah satu dari kaidah-kaidah hukum, bagaimana menetapkan seseorang itu melawan hukum atau tidak. Kita menjadi seorang sarjana hukum, kita menjadi seorang yang mengerti hukum, jangan asal textbook. Apa yang tertulis itu yang kita ikuti. Seorang melawan hukum pasalnya sekian, 362 dan sebagainya, melakukan pencurian. Tapi dilihat dulu latar belakang mencurinya seperti apa. Itu ya. Saya kira itu yang mau saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk mengintrospeksi, untuk menjadi pelaku-pelaku hukum yang baik, menjadi pelaku-pelaku hukum yang cerdas yang ada di masyarakat, sehingga muncullah keadilan yang kita cita-citakan. Adil Katalino, Pacoramin Kak Sarga, Pasengap Kak Jibata. Harus. Terima kasih.